Oke, sampai jumpa. Halo teman-teman, sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Kali ini tayangan kita sedikit berbeda dibandingkan biasanya. Kita berada di studio podcast nih. Saya ditemani oleh seorang wanita cantik, Ibu Ani. Beliau adalah founder Bintang Research. Iya. Perempuan cantik lah ya. Oh iya, masih cantik. Oke guys, jadi hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol. Obrolan kita kali ini adalah tentang, temanya kelihatannya agak serem nih ya. Serem ya. Differentiate or die. Wah, ada die-nya. Mau berbeda atau mati. Mati, waduh mati, kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Pas pandemi lagi ya. Iya. Suruh berbeda, tapi kok kemudian mati. Nah, ini seperti apa sih? Yuk, Pak, ceritakan dong. Oh ya, oke. Teman-teman, dalam bisnis itu kan sesuatu yang berbeda itu hukum yang wajib ya. Para pebisnis rata-rata menggunakan ingin tampak berbeda dibandingkan tampil menjadi generik. Seperti gini analoginya, misalnya kita berada di satu sekolah dasar misalnya. Bajunya hitam putih, merah putih semua. Tiba-tiba ada satu siswa yang pakai baju hitam-hitam. Dari jauh siswa itu kan tampak lebih mencolok ya, lebih mencolok, lebih dikenali, mudah dikenali, karena dia mencolok perhatian. Nah, seperti itulah bisnis. Jadi tujuannya adalah untuk, salah satunya tujuan utamanya adalah untuk supaya mudah dikenali, supaya nanti orang itu menarik perhatian. Nah, supaya apa? Bisnis itu menarik perhatian. Nah, supaya langsung terekam di benak si konsumen terutamanya. Oh, kalau saya ingin beli ini, saya akan pakai ini. Katakanlah sama-sama nih nasi goreng, ya kan? Nasi goreng. Kalau orang cuma nasi goreng biasa-biasa aja kan, ya udah biasa aja. Tapi kalau misalkan nasi goreng, ada satu nasi goreng yang beda dari yang lain, entah itu dari tampilannya, entah itu dari pelayanannya, entah itu dari rasanya, entah itu dari isinya ya, ingredientnya mungkin atau menu-menu yang apalah gitu. Ya. Berbeda, maka nanti akan penjualnya misalnya pakai dasi, kan pernah viral tuh kan. Nah, jadi kalau menarik, orang jadi pengen nyoba gitu kan. Awalnya itu nggak apa-apa, biarkan orang mencoba dulu. Ketika mencoba, karena kalau nggak mencoba itu kan jadi nggak tahu nanti bagaimana. Jadi yang ditarik pertama kali adalah biar orang itu mau mencoba. Nah, selanjutnya adalah ada kesan di sana. Usahakan kesan itu menjadi kesan yang sangat mendalam ya. Jadi kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu. Itulah pentingnya diferensiasi, berbeda. Kita tampil berbeda sehingga apa? Sehingga kita mudah untuk dikenali. Mudah dikenali sehingga berdampak opsi kita nih. Mudah dikenali, terekam di benak konsumen, langsung konsumen butuh apa? Tunjuk ke sini. Terus ancamannya lu mau beda atau mati? Aduh, beda atau mati. Karena gini, kalau biasa-biasa saja, kita tidak ada perbedaan, kita bisa kalah. Dengan yang punya ciri khas, dengan yang tampil berbeda. Karena kan kalau kita biasa-biasa aja, orang mau mencoba, biasa aja nggak menarik. Nah, kan sayang kalau seperti itu. Makanya biasanya itu memang kalau pebisnis itu berusaha untuk tampil beda. Gitu. Berbeda di sini apapun ya, berbeda bisa produknya ya, berbeda bisa cara penyajiannya cara distribusinya, komunikasinya, berbeda apapun lah, apapun lakukan itu perbedaan. Jadi jangan bangga menjadi generik, jadi pasaran lah gitu. Nah itu biasanya kan kalau yang kreatif tuh ya, jadi bisa buat perbedaan gitu. Jadi ibaratnya gini loh ya, kalau kita ini ada lidi sebendel lidi begitu, kemudian nanti kalau kita mau ada satu saja yang lebih tinggi, itu kan akan berbeda. Nah, berbeda itu akan mencolok langsung melihat, oh itu berbeda gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain mencari agak sulit. Jadi kalau misalkan yang berbeda itu akan jadi, yang pertama adalah jadikan dia pusat perhatian. Ya kan gitu. Berbeda itu jadi pusat perhatian. Supaya menjadi pusat perhatian orang. Karena bisnis itu penting. Karena bisnis kita menyedot perhatian dari pelanggan kan. Kita gimana kita mau laku kalau pelanggan nggak tertarik sama kita. Gimana pelanggan tertarik kalau kita nggak tampil sesuatu yang berbeda. Tapi jangan lupa, kita sudah berbeda di awalnya. Itu sama orang bisa diikutin. Ketika sudah diikutin oleh banyak orang, kita jadi nggak beda lagi. Nah, kalau seperti itu, ciptakan perencanaan perbedaan yang lain. Begini, jika
konsumen meniru, kompetitor meniru, lakukan lagi perbedaan. Jadi kita udah punya konsep. Iya. Rata-rata begitu. Contoh dulu ya, HP. HP kamera itu udah satu diferensiasi. Iya. Tapi sekarang begitu HP semua berkamera, ciptakan diferensiasi yang lain. Misalnya kamera ini kapasitasnya sekian megapiksel, terus zoomnya sekian optical, apapun lah, sehingga atau mengklaim bahwa kamera itu setara dengan kamera DSLR misalnya, atau kamera mirrorless bisa seperti itu. Nah, ada jadi tetap yang berbeda gitu loh, sehingga kalau untuk orang-orang yang membeli HP itu mementingkan untuk kameranya, dia akan mencari itu. Gitu. Memang sih fungsi utama dari HP itu memang untuk telepon, untuk komunikasi ya. Tapi sekarang enggak lagi loh. HP itu enggak cuma buat itu. Kita itu pernah melakukan research ya 10 tahun yang lalu kurang lebih. Udah lama. Waktu itu ada pemain baru yang mau masuk ke Indonesia. Waktu itu kita riset, mereka masih belum punya arah. Saya mesti membidik segmen pasar mana nih. Kita riset fungsi dari handphone ini, ternyata di landukan kita fungsi handphone tertinggi adalah apa? Untuk apa? Kamera? Chatting. Oh, chattingnya. Chatting dulu belum ada ya. SMS. Fungsinya paling tinggi adalah SMS. Komunikasi tulisan. Message lah. Sekarang WA ya, dulu SMS. Itu tertinggi. Nomor 2. Apa? Baru kamera. Oke. Telepon tuh kalau saya nomor 4 atau nomor 5. Iya, karena mahal. Pada itu masih mahal biasanya. Ya, handphone. Tapi justru penggunaan utamanya bukan di telepon. Nah itulah, makanya dari situ setelah tahu bahwa kamera sebagai 3 poin utama, makanya produsen handphone itu memutuskan, saya memutuskan untuk menjadi kamera phone. Oh iya. Sampai sekarang. Nah, ini berarti sudah melakukan diferensiasi dibanding dari HP-HP yang sudah ada waktu itu. Ya kala itu ya belum ada WA, belum ada ini. Jadi kalau SMS itu juga masih cukup mahal ya waktu itu ya. Sekarang mah SMS sudah bisa gratis. 40 tahun lalu udah murah. Udah murah ya. 20 tahun lalu baru mahal. Oh iya, oke. Tapi untuk telepon, untuk pulsa telepon itu tarifnya kan masih lebih mahal, sehingga masih bisa diganti. Yang penting komunikasi kan, SMS masih cukup gitu. Dan ternyata kamera itu yang berarti kurang terdidik. Padahal dia nomor 3 ya, nomor 3 tapi kemudian sama dia diambil ya. Ya, berarti itu kamera tiga poin utama lah. Fungsi handphone itu yang sering digunakan oleh pelanggan. Sampai sekarang. Produsen itu ya. Produsen itu fokus ke kamera phone. Nah sekarang gimana pertanyaannya? Sekarang semuanya ternyata juga main di kamera. Kamera dibagus-bagusin. Lebih selangkah lebih maju. Dia menciptakan, saya kok sebut nanti. Jangan sebut. Pokoknya dia lakukan selangkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang kamera phone yang lain. Iya. Jadi melakukan sesuatu yang spesialis di kamera phone. Tapi melakukan sesuatu yang lebih. Ya kan, tetap lebih supaya apa? Tetap ada berbeda. Diferensiasi. Tetap berbeda terus. Betul, iya, supaya berbeda terus, supaya menjadi pusat perhatian terus kan gitu. Betul. Iya. Kalau ada orang ikutin, ya kita beda lagi. Beda lagi. Jadi kelihatan inovasinya ya. Inovasi itu fungsi inovasi ya. Iya, betul. Kalau lagi itu kenapa? Ya mati. Iya, benar. Kita akan dilimpas oleh kompetitor. Kompetitor itu ganas loh. Iya. Nah, saya nggak usah sebut nama juga, tapi kan memang juga ada yang mati gara-gara tidak melakukan diferensiasi. Betul, banyak yang masih bertahan dengan ya sudah fungsi utama handphone itu kan buat chatting sama telepon. Ya sudah di situ saja bermainnya, dan ternyata mati tanpa disebut nama lah ya. Banyak, tidak hanya handphone, banyak yang lain pun juga begitu. Dia enggan melakukan inovasi atau terlambat melakukan inovasi. Iya, terlambat. Ya, zaman kejam loh. Karena terlambat ya sudah. Mau gimana lagi gitu loh. Betul. Gitu. Susah untuk menggerakkan orang untuk menginovasi orang udah terlanjur selangkah lebih maju. Betul. Sebenarnya itu kalau yang inovasi itu kurang dilakukan atau orang itu malas berinovasi itu kalau dia itu punya captive market, kan gitu ya, orang punya captive market. Tapi harus hati-hati juga. Captive market itu kan kalau dia itu masih setia terus. Ketika tiba-tiba dia berpaling, maka ya sudah kan gitu. Captive market itu sebetulnya sisi pisau ya, pisau bermata dua. Artinya
di sisi lain dia menguntungkan. Menguntungkannya begini. Dengan ada captive market itu, kita tidak perlu membangun pasar. Betul. Jadi pasar yang sudah langganan. Udah pasti beli, itu captive market. Tapi jangka panjang itu malah merugikan sebetulnya. Iya. Jadi kurang kreatif ya. Nah, akibatnya dengan ada captive market itu kita nggak kreatif. Karena kita tidak punya brand smart pembanding. Betul. Kita terminal bukan di zona nyaman, zona nyaman dan merasa enak. Zona aman waktu itu sebenarnya. Aman, betul, ya. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Karena aman dia nyaman. Dia tidur pun dia berduit, akibatnya suatu berubah pasar. Wah, udah habis selera pasar berubah dan ya sudah. Sebenarnya kalau perusahaan jeli, captive market itu dijadikan titik poin, acuan atau landas pacu. Jadi dengan ada captive market itu, alhamdulillah saya udah ada basic pasar yang cukup menjanjikan. Kayak gitu saya ingin lebih. Setidaknya captive market itu adalah menjadi kalau kita start itu startnya nggak nol banget. Nggak nol banget, betul lah. Kayak untuk seorang karyawan manajemen training lah. Nah, manajemen training. Jadi tiba-tiba itu udah posisinya nggak harus start dari awal banget gitu. Jadi langsung udah di posisi. Tapi itu jangan berpuas diri ya. Teman-teman manajemen training jangan berpuas diri. Kalau dia puas diri ya karyanya mentok-mentok di situ aja. Mentok di situ aja. Artinya jadikan itu sebagai landas pacu untuk terbang lebih tinggi lagi. Setidaknya gini, kalau misalkan orang itu startnya ya untuk membangun pasar, ya membangun brand dan sebagainya, itu butuh berdarah-darah ya dari nol. Kalau sudah punya captive market itu kan membangun brandnya itu udah ya dia sambil membangun brand tapi dia sudah punya pasar gitu loh. Dia sudah punya pasar. Kita mau bangun gedung setinggi apapun, fondasi kita kuat. Betul. Itu captive market. Jadi tinggal nambahin aja, Kita nggak puas di 2 lantai, tambahin 4 lantai, tambahin terus sampai akhirnya kita supaya nanti si captive market atau pelanggannya sudah pasti ini ya sudah berarti berlangganan ini ya itu tidak berpindah ke lain hati. Betul, jangan sampai kita udah captive market udah gini aja udah cukup. Iya, betul. Kita sebenarnya itu racun loh. Iya. Racunnya apa? Jadi orang nggak kreatif pakainya. Iya. Udah gini aja, begitu udah berubah, berkaget dia, akhirnya die. Karena gini, ternyata memang kan bisa berubah ya, pasar bisa berubah, selera bisa berubah gitu loh. Jadi ketika awalnya memang dia itu mungkin orang itu menjadi captive marketnya itu nggak ada pilihan lain misalnya kala itu ya, atau dia yang terbaik gitu ya, maka dipilih untuk berlangganan ke situ. Tapi kan ketika nanti kompetitor kita berubah, terus nanti memberikan sesuatu yang lebih menarik, terus juga berbenahnya itu jangan terlambat gitu aja. Dari awal itu ketika sudah kelihatan ada gejala-gejala gitu ya, itu segera saja berubah. Banyak ya bisnis yang kelihatannya itu sederhana, tapi kalau itu dilakukan dengan beda dengan sesuatu yang ada sisi keunggulan. Jadi untuk menjadi differentiate itu ya, untuk berbeda dari yang lain, itu sebaiknya perbedaannya adalah perbedaan yang menonjol, bukan perbedaan yang berkurang. Karena kan orang bisa dikenal dari bagusnya, bisa juga dari kurangnya. Contoh siswa aja, guru kalau mau mengenal siswanya, kadang-kadang kan yang paling dikenal itu siapa? Killer. Iya. Guru itu apakah guru yang biasa-biasa? Kalau biasa-biasa kurang dikenal. Kadang-kadang guru yang sangat baik atau guru yang sangat killer. Itu maka akan teringat-ingat terus. Nah, cuman kan enaknya kan kalau jadi guru yang sangat baik, nanti kan bisa kesannya itu kan kesan yang baik seperti itu terus. Iya. Jadi yuk jangan ragu-ragu untuk melakukan inovasi. Yuk kita terus kreatif dalam bisnis supaya kita tidak tergilas oleh zaman lah ya. Lakukan terus inovasi, lakukan terus perubahan-perubahan, ciptakan perencanaan perubahan itu ke arah mana, jangan mau kalah dengan kompetitor, selangkah lebih maju dibanding kompetitor. Insya Allah kedepannya bisnis kita akan lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Betul. Be smart, be kreatif gitu ya. Differentiate or die, itu pilihan Anda. Iya. Oke guys, thank you hari ini kita. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kita mungkin semoga bermanfaat ya. Iya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. Share sebanyak-banyaknya. Oke, dadah. Terima kasih banyak.